Terjadi pertikaian, perseteruan, permusuhan, pemerangan yang terjadi antar kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, agama yang satu dan agama yang lain, suku yang satu dengan suku yang lain, bahkan sampai terjadi pertumpahan darah dan berkelanjutan pada pembunuhan satu sama lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati pimpinan umum Pondok Pesantren Miftahul Huda 407, yang kami hormati Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, serta hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Tutut Husniyah, seorang pakar sosial psikologi, dalam bukunya Pengaruh Identitas Etnis dan Golongan, beliau mengatakan identitas agama merupakan hal yang sangat sentral bagi seluruh masyarakat Indonesia dibandingkan identitas ras, suku, dan nasionalisme, karena identitas agama mampu memenuhi kebutuhan individu terkait identitas diri, harga diri, maupun aktualisasi diri. Di sisi lain hadirin, kita patut berbangga karena identitas agama merupakan identitas utama bagi seluruh warga negara Indonesia. Namun di sisi lain hadirin, identitas agama juga dapat mempecah belah persatuan, terbukti oleh intoleransi antar umat beragama. Masih ingatkah kita hadirin peristiwa pembakaran masjid di Tolikara, Papua, pembubaran jemaah gereja yang sedang beribadah di rumah, pembacokan imam masjid saat sedang sholat berjamaah, vandalisme yang terjadi di musola, bahkan konflik antar agama yang mampu membuat negeri ini terpecah belah. Inikah yang dinamakan negara toleran, yang katanya menjunjung keberagaman, tapi nyatanya mencuring persatuan. Betul hadirin?
Lantas, bagaimana konsep Al-Quran dalam menghadapi persoalan tersebut? Maka pada momentum kali ini kami ingin menyampaikan sarahan Al-Quran dengan judul Moderasi Beragama, Upaya Mewujudkan Islam Rahmatan lil Alamin. Dengan landasan Al-Quran, Surah Al-Anbiya ayat 106 sampai 107. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi hadza labalaghan liqaumil 'abidin. Wa amma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh apa yang disebutkan di dalam Al-Quran ini benar-benar menjadi petunjuk bagi orang-orang yang menyembah Allah. Dan tidak aku utuskan engkau Muhammad kecuali rahmat bagi seluruh alam. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syekh Abu Fida Ismail Ibnu Katsir di dalam tafsir Ibnu Katsir jilid 5 halaman 338 beliau menjelaskan, yahbarut ta'ala annallaha ja'ala Muhammadan rahmatan lil alamin, ai arsalahu rahmatan lahum kulluhum. Bahwa Nabi Muhammad diutus oleh Allah bukan hanya sekedar untuk membinasakan orang-orang yang tidak beriman, melainkan untuk menciptakan perdamaian dan menjadikan rahmat bagi seluruh umat. Hal ini sejalan dengan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 104. Allah menyebutkan satu terminologi yang berkaitan dengan moderasi beragama, yakni kalimat ummatan wasatan. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, hubbul watan minal iman, wala takun minal hirman, in hadlu alal watan. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, hubbul watan minal iman, wala takun minal hirman, in hadu ahlal watan. Profesor Dr. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa kata wasaton pada ayat ini bermula dari sesuatu yang baik,
sesuatu yang baik di antara kedua kutub ekstrim yang berbeda. Dari akar kata inilah kata wasaton berkembang arti menjadi adil dan seimbang. Allah juga mempertegas posisi umat Islam sebagai umat yang moderat atau disebut dengan ummatan wasaton. Namun sayang beribu sayang hadirin, fenomena yang terus terjadi di sepanjang peradaban dan terus berulang adalah keadilan pemimpin serta aliran radikal yang sering menjurus pada tindakan aksi saling colok, saling dorong, saling tabok, saling tonjok, bahkan saling bacok. Eksesnya hadirin, karakter jadi pertikaian, perseteruan, permusuhan, pemerangan yang terjadi antar kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, agama yang satu dan agama yang lain, suku yang satu dengan suku yang lain, bahkan sampai terjadi pertumpahan darah dan berkelanjutan pada pembunuhan satu sama lain. Oleh karena itu hadirin, moderasi beragama harus kita wujudkan untuk mengubah wajah Islam yang sebelumnya sering dipandang Islam yang fanatis, Islam yang teroris, Islam yang ekstremis, menjadi Islam yang damai, Islam yang nyaman, Islam yang tenang, serta menjadi rahmatan lil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagaimana tercermin indah di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 108. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Sadaqallahul azim. Dan janganlah kamu membagi sesembahan yang mereka sembah, karena mereka akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan semua umat menjadi pekerjaan yang baik, lalu kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu mereka akan diberitahukan apa yang mereka kerjakan. Maha benar Allah dan maha agung atas segala firman-Nya. Dewan Hakim yang mulia, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia, Imam Ali As-Sabuni di dalam kitab Sofatut Tafsir jilid 1 halaman 410 beliau menjelaskan, aila tasubbu alihatal musyrikina wa asbamahum, janganlah kamu menghina dan berhala orang-orang kafir, karena Allah juga memerintahkan kita untuk tidak menghina dan berhala orang-orang kafir.
Karena di balik hinaan dan cacian kita akan timbul sebuah keruksakan, yakni mereka akan menghina Allah tanpa dasar ilmu pengetahuan. Sejarah membuktikan hadirin bahwa Islam bukanlah ajaran agama yang sadis, bengis, apalagi teroris, melainkan Islam adalah ajaran agama yang harmonis, rahmatan lil alamin. Oleh karena itu, jika akhir-akhir ini masih terjadinya terorisme ataupun kerusakan di tempat lainnya yang katanya dilakukan oleh orang Islam, kami katakan sekali lagi, itu bukanlah ajaran agama Islam, melainkan itu hanyalah merusak keindahan agama Islam. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Dengan demikian, sarahan ini dapat kami ambil kesimpulan bahwasannya keberagaman merupakan sunnatullah yang Allah tetapkan kepada kita. Oleh karena itu, kita harus saling menghormati, saling menghargai, bahkan saling mencintai, untuk sampailah pada semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda tetapi tetap satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air kita Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.